Selamat malam. Eh, Selamat malam juga untuk Pak Dr. Sitorus. Makasih, Pak. Eh, Sebuah kuliah yang bagus sejak kuliah yang pertama dan mendalam sekali ya. Saya belajar banyak. Pertanyaan saya sederhana, apakah relasi oposisi biner yang tadi Bapak jelaskan kepada kami itu adalah merupakan jiwa atau dasar dari game teori yang kita kenal akhir-akhir ini menjadi eh, sangat populer sekali dan juga dipakai di dalam seluruh bidang atau sebagian besar daripada entah itu bidang ekonomi, entah itu bidang biologi, genetika dan seterusnya. Seperti yang juga tadi Bapak sampaikan pemikiran-pemikiran dengan dasar relasi oposisi biner tersebut. Mungkin itu pertanyaan kami. Terima kasih Pak Sitorus, Dr. Sitorus. Ya, terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Dokter Saka. Saya sendiri tidak mengetahui game teori ya, seperti apa logikanya, tetapi konsep oposisi biner itu dalam filsafat itu sudah banyak digugat ya, sudah banyak dipersoalkan karena konsep itu mereduksi katakanlah multiplisitas dari realitas gitu ya. Mengapa harus oposisi biner? Mengapa hanya ada dua kutub gitu ya yang diperlawankan gitu ya? Itu kan pandangan modernitas ya, dan modernitas itu lahir dari tradisi Yunani yang kita bicarakan ya. Jadi ada negara maju tidak maju, ada tadi sebagaimana saya singgung, ada hitam putih, ada kiri kanan, ada ya relasi dualitas seperti itu, dan itu beroposisi satu sama lain. Itu yang banyak dikritik terutama dalam postmodernisme misalnya, yang sangat menekankan kalau oposisi benar kan benar dan tidak benar gitu ya. Kalau ini benar maka itu tidak benar. Tapi misalnya postmodernisme itu menerima pluralitas kebenaran gitu ya, bahwa yang tidak benar itu juga bisa benar gitu ya. Jadi konsep oposisi biner itu sebenarnya konsep yang ya itu tadi bergerak atas logika kekerasan, logika subjek objek, dan karena itu Heidegger termasuk filsuf yang mengkritik itu ya. Karena itu Heidegger juga dikatakan dan Nietzsche juga itu menjadi tokoh yang mendukung pluralitas kebenaran. Ada satu kalimat Nietzsche yang menarik itu, yang mengatakan ya, dia mengatakan kalimatnya begini, hanya untuk membuktikan bahwa tidak ada kebenaran itu. Ada banyak mata, dia bilang ya. Bahkan Sphinx pun punya mata gitu ya. Oleh karena itu ada banyak kebenaran. Oleh karena itu tidak ada kebenaran gitu ya. Karena ada banyak sekali versi kebenaran ya, tidak hanya dua gitu ya. Tidak hanya benar dan tidak benar gitu ya. Jadi itu yang bisa saya katakan untuk merespon pertanyaan Bapak tadi mengenai dasar dari game teori. Saya sendiri mohon maaf tidak tahu mengenai hal itu, tetapi mengenai oposisi biner itu ya kira-kira seperti itu kedudukannya dalam filsafat sekarang ini, Pak. Dengan postmodernisme ada banyak kubu ya, tidak hanya ada dua gitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Baik, selanjutnya kami akan beralih ke Bung Nurudin yang sudah raise hand. Silakan. Halo, Mbak Teresa, bisa terdengar ya? Bisa terdengar jelas. Ya. Selamat malam Pak Sitorus, menarik sekali pembahasannya. Saya punya beberapa pertanyaan, tapi saya singkat-singkat saja. Yang pertama tadi kan disebutkan tentang Yesus ya, Yesus dalam pandangan Nietzsche. Kalau menurut saya itu, jadi Yesus itu dipahami oleh Nietzsche secara Dionisian. Jadi mungkin selama ini Nietzsche menganggap orang-orang Barat itu memahaminya secara Apolonian. Jadi bagi Nietzsche dia harus dipahami Dionisian gitu. Jadi sehingga dia, kenapa dia mengatakan loh kok dia juga memuji ya, karena memuji aspek Dionisian dari Yesus bukan Apoloniannya. Kalau menurut saya jadi tidak kontradiksi, karena dia ingin
menghadirkan sisi Dionisiannya itu tadi, yang menerima tragedi dan lain-lain. Yang anehnya kalau nanti di Nazi malah dirasiskan, jadi Yesus Arya gitu, bukan Yesus yang Semit, agak aneh. Tapi maksudnya menurut saya kalau Nietzsche spiritnya di situ, mungkin nanti bisa ditanggapi. Yang kedua, tadi saya melihat nihilisme tadi, Tuhan mati tadi itu sebagai matinya, kalau dalam istilah Heidegger itu matinya penanda ya. Jadi pengada ya. Jadi justru dengan matinya pengada, ada itu bisa muncul. Cuman ya saya agak heran tuh tadi kalau sepertinya kalau dalam tafsiran Heidegger, Nietzsche itu kemudian langsung beralih ke aspek aksiologis dari nihilisme. Jadi kira-kira bagaimana kebutuhan Ubermensch, yaitu orang yang bisa menghadapi situasi tanpa pengada itu. Apakah seperti itu ya? Jadi aspeknya yang dilihat Nietzsche itu ke aspek aksiologis, dan kemudian makanya Heidegger melanjutkan dengan proyek ontologisnya, nihilisme itu harus kalau itu sebagai pembebasan maka harus dilihat dengan ontologis tadi, maksudnya bagaimana ketika pengada itu hilang maka harusnya ada muncul ya. Sepertinya seperti itu, karena mungkin Heidegger juga nggak percaya bahwa ada itu adalah chaos gitu kan. Ada itu harus menampakkan diri, seperti itu ya. Jadi proyek bagi Heidegger, Nietzsche itu membuka jalan untuk melihat tadi ada yang secara hakiki tadi. Sementara dia kok malah lari ke masalah aksiologis, masalah Ubermensch. Dan yang terakhir tentang Procrustean bed ya. Saya jadi teringat itu filosof kontemporer Badiou ya. Badiou itu kan dianggap, jadi dia menafsirkan Plato tapi versinya sendiri. Jadi Plato itu dianggap sebagai komunis pertama, kan lucu. Jadi komunis itu baru tahun berapa, tapi memang dia sengaja, tapi dia memproklamirkan diri bahwa saya memang menafsir Plato dengan Karl Marx gitu kan. Tapi nggak tahu kalau di sini Heidegger apakah terbuka juga mengatakan ya ini saya menafsir Heidegger untuk proyek saya sendiri juga. Mungkin itu bisa dielaborasi. Terima kasih. Terima kasih Bung Nurudin ya. Mengenai Yesus tadi, di satu sisi Nietzsche mengkritik Yesus karena Nietzsche itu mau sebagai yang mengajarkan moralitas ya. Dia kan mau membuat dunia menjadi tertib gitu ya. Ya itu ya semangat Apollo itu ya. Semangat Apollo itu. Dunia menjadi tertib ya. Kita harus jangan membunuh, pokoknya 10 perintah Tuhan itu misalnya itu dalam kekristenan sebagai simbol ya Yesus di situ ya, bahwa nilai-nilai moral yang mau diajarkan itu ya, itu kan juga sudah dengan sendirinya bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Nietzsche gitu ya. Jadi tidak lagi menerima chaos apa adanya. Dalam arti itu ya Yesus itu menjadi simbol katakanlah dunia Apollonian gitu ya. Tetapi di sisi lain, jadi ya ini yang Nietzsche itu. Di sisi lain Nietzsche kan mengatakan kita juga harus mampu mengasihi musuh gitu ya. Ya itu kan Yesus juga mengatakan itu. Kekristenan kan juga seperti itu ya. Kita juga harus mampu mengasihi musuh. Seperti Yesus juga dia amor fati, dia mencintai takdirnya, dia tidak lari gitu ya sampai dia disalib gitu ya, dia menghadapi itu dengan ya diterima saja gitu ya. Nah itu jadi tadi saya mengatakan itu untuk memperlihatkan betapa apakah itu mau dilihat sebagai inkonsistensi dalam filsafat Nietzsche ya. Memang Nietzsche berfilsafat seperti itu, mau diapain gitu. Justru di situ kalau itu mau kekurangan dilihat, kalau itu mau dilihat sebagai kekurangan ya boleh juga, tapi kekurangan itu juga kelebihannya gitu ya. Dia tidak konsisten gitu ya, tetapi justru disitulah konsistensinya gitu ya. Di satu sisi dia mengecam Yesus, tapi di sisi lain dia memuji gitu ya. Karena yaitu dengan di satu sisi Yesus mau menerapkan hukum moral, dan hukum moral itu yang mau ditolak Nietzsche, tapi di sisi lain Yesus juga menunjukkan tipologi Ubermensch yang sebagaimana idealkan oleh Nietzsche, yakni dia mencintai takdirnya dan menyongsong mengatakan iya kepada tidak gitu ya. Jadi itu sebenarnya posisinya Pak Nurudin. Yang kedua, jadi Nietzsche itu sebenarnya membuka jalan
bagi Heidegger untuk ya, karena kan Nietzsche masih metafisikus, dia masih jatuh kepada memahami ada tetapi justru lupa akan ada gitu ya. Jadi dan setelah Nietzsche maka Heidegger menutup periode metafisika filsafat barat, lalu dengan itu terbukalah kemungkinan untuk untuk melihat ada sebagai ada. Sebenarnya itu yang mau dilihat oleh Heidegger dari Nietzsche ya. Bukan berarti bahwa dia langsung lari ke aksiologi, bukan ya, tetapi dia aksiologi itu hanya untuk bagaimana melihat sosok Nietzsche atau Übermensch itu dalam konteks historis gitu ya, bagaimana misalnya menghadapi penderitaan, menghadapi chaos dan lain-lain. Tetapi yang mau dilihat oleh atau Nietzsche itu membuka jalan bagi Heidegger, dengan demikian setelah periode filsafat barat ditutup maka kita bisa berbicara mengenai ada sebagai ada. Itu sebenarnya yang mau yang dilakukan oleh Heidegger kepada Nietzsche ya. Dan ketiga itu mengenai tafsir tadi itu Proskrustetan bed itu ya, memang ya filsafat hampir seluruhnya seperti itu ya. saya dulu pertama-tama belajar filsafat itu mendalami Hegel gitu ya. Lalu selama membaca Hegel selalu yang dikritik Immanuel Kant. Dan itu yang membuat saya penasaran kepada Immanuel Kant gitu. Sebenarnya Immanuel Kant itu bilang apa sih sehingga Hegel mengkritik dia seperti itu gitu ya. Lalu makanya saya nulis disertasi mengenai Kant itu di Frankfurt gitu ya. Lalu saya baca sebenarnya Kant itu tidak mengatakan seperti yang dikatakan Hegel gitu ya. Hegel itu ya itu tadi. Ya seperti Badiou menafsir Plato itu gitu ya. Jadi Hegel itu membacakan sesuai dengan kacamata dia saja gitu ya. Jadi kadang ya filsuf itu sengaja mendistorsi pemikiran filsuf yang ditafsirkan agar sesuai dengan, agar bisa digebukin gitu ya. Jadi Immanuel Kant mengatakan begini lalu digebukin sama Hegel gitu ya. Tapi kan tidak ngomong begitu gitu ya. Jadi ya sama seperti Sartre juga kan seperti itu memahami Heidegger. Sartre mengatakan Dasein itu adalah kesadaran diri gitu, dan untung Heidegger masih hidup ya. Lalu Heidegger itu meluruskan, kau salah memahami gitu ya, dalam Brief über den Humanismus ya, dalam surat mengenai humanisme gitu. Tapi ya mungkin itu filsafat seperti itu ya, atau banyak seperti itu ya, ya. Misalnya kalau Spinoza kan tidak melakukan itu kepada Descartes. Spinoza itu kan mau membangun filsafatnya dengan bertolak dari prinsip-prinsip filsafat Descartes, misalnya mengenai sistematika, mengenai geometri dan macam-macam itu kan. Tapi ada banyak filsuf yang menafsirkan seperti tadi. Filsuf itu didistorsi dulu, sesuai dengan kerangka dia, lalu dia digebukin gitu. Tetapi kan itu menghasilkan sebuah sistem filsafat yang menarik juga untuk dibaca gitu. Dan itu juga menghadirkan pemikiran itu, diskursus baru gitu. Saya pikir seperti itu, Pak Nuruddin, itu ya itu benar ya. Jadi ya kalau kita mau menafsirkan filsuf siapa gitu ya, kita bentuk dulu dia, lalu digebukin gitu. Di Apollonian itu berarti betul itu kehendak untuk berkuasanya itu. Ya, banyak seperti itu ya, banyak ya. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Baik. Ya. Tapi bukankah manusia memang sifatnya seperti itu ya, untuk menafsirkan orang lain? Saya pun terkadang seperti itu. Ya. Baik, terima kasih untuk tanggapan yang menarik sekali. Dan selanjutnya kami akan beralih ke penanya berikutnya, ada Kak Maria Francisca, silakan. Ya, selamat malam Pak. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Ya,
Terima kasih Pak atas materinya, sangat menarik ya dan membuka wawasan. Perkenalkan dulu Pak, nama saya Maria Francisca Sihombing. Saya sebagai guru pendidikan agama Kristen di BPK Penabur. Saya ingin bertanya 2 pertanyaan Pak. Yang pertama soal nihilisme tadi. Kalau menurut Nietzsche itu kan nihilisme itu dia membebaskan atau memberikan kebebasan. Nah, tapi dalam materi tadi yang sudah Bapak paparkan gitu kan, saya jadi bertanya-tanya Pak, apakah kebebasan menurut Nietzsche ini adalah kebebasan sebebas-bebasnya gitu Pak? Maksudnya kayak ya sebebas-bebasnya mengikuti apa kemauan hati gitu Pak. Karena menurut saya, bukankah sebenarnya filsafat eksistensialisme itu berangkat dari pemahaman bahwa manusia ini berbeda dengan hewan gitu, karena manusia mungkin punya akal budi gitu, rasio. Tapi kalau kita melihat kebebasannya Nietzsche tadi, seakan-akan manusia itu hanya jadi budak dari hawa nafsunya gitu. Jadi seakan-akan tidak berbeda dari hewan gitu, Pak. Mungkin bisa diluruskan Pak bagaimana kebebasan menurut Nietzsche ini. Kemudian yang kedua, saya tertarik dengan kebenaran yang berpusat pada subjektivitas yang di bagian akhir tadi. Nah, saya ingin membandingkan dengan filsuf eksistensialis pertama, Soren Kierkegaard gitu Pak. Kebetulan skripsi saya dulu soal Kierkegaard. Jadi Kierkegaard ini mengatakan bahwa kebenaran juga tidak ada yang sifatnya objektif. Karena kebenaran objektif itu dia tidak mungkin mutlak gitu. Dan rasio manusia itu terlalu terbatas untuk bisa mengetahui sebuah kebenaran objektif. Maka yang solusinya Kierkegaard adalah sebuah kebenaran subjektif gitu. Nah, kebenaran subjektif menurut Kierkegaard ini kan justru sebenarnya adalah ketidakpastian objektif yang dipeluk dengan sepenuh hati. Nah, itu yang disebut dengan kebenaran subjektif. Nah, tadi Bapak juga sempat singgung ya, solusi dari Kierkegaard adalah dia beriman secara radikal atau bahasanya lompatan iman. Nah, saya ingin bertanya Pak, adakah kesamaan dan perbedaan antara pemikiran Kierkegaard mengenai kebenaran sebagai subjektivitas atau kebenaran subjektif dengan Nietzsche gitu Pak? Itu saja Pak 2 pertanyaan saya. Oke, terima kasih Ibu Maria Francisca ya. Ini pertanyaan serius ini, berat ini. Nah, saya akan menjawab seperti ini ya. Ya, nihilisme Nietzsche itu memang kalau tadi dikatakan bahwa itu adalah pembebasan, ya, dan setelah nihilisme, setelah nilai-nilai itu dinihilisasi, maka manusia itu mendasarkan nilai dari dirinya sendiri gitu ya. Jadi dia menjadi Tuhan atau Tuhan atas dirinya sendiri, dia menciptakan nilainya sendiri gitu ya. Nah, pada Nietzsche bahwa nilai itu kemudian adalah kehendak untuk berkuasa ya. Tetapi lalu pertanyaannya adalah itu kan sebenarnya ya saya setuju ya, kalau seperti itu sebenarnya kan dia tidak bebas ya, karena dia menjadi dikondisikan atau ditentukan oleh hawa nafsu atau keinginan-keinginannya ya. Dia justru tidak bebas di situ ya. Nah, karena itu ini kan sebenarnya menjadi pertanyaan mengenai apa itu kebebasannya. Kalau menurut Nietzsche itu, ya kebebasan itu adalah ketika tidak ada nilai lain yang dituruti kecuali nilai yang ditentukan oleh manusia itu sendiri. Itulah kebebasannya. Selama masih ada nilai tertinggi yang ideal, yang mendeterminasi dia, yang menentukan bagaimana dia hidup, bagaimana dia bertindak, misalnya nilai agama atau yang ideal atau apa, maka dia tidak bebas ya. Karena itu ya, tetapi sebenarnya juga itu juga bisa dikritik dari Nietzsche ya. Apa sebenarnya kebebasannya? Saya setuju tadi dengan Anda ketika Anda mengatakan bahwa sebenarnya itu justru ketidakbebasan, karena sebenarnya kebebasan itu kalau mau dipahami itu sebenarnya autonomi gitu ya, self determination, artinya tidak begitu saja mengikuti keinginan-keinginan atau nafsu yang muncul dalam diri gitu ya. Kalau seperti itu justru kita sebenarnya tidak bebas. Tetapi apakah seperti itu persis yang dimaksud oleh Nietzsche gitu ya? Saya sendiri masih kurang mendalami ini lebih jauh sebenarnya. Apakah kebebasan yang dimaksud oleh Nietzsche itu bisa dikritik
bahwa sebenarnya itu adalah justru ketidakbebasan, karena bila demikian halnya manusia justru dideterminasi oleh nafsu-nafsunya gitu ya. Nah, Nietzsche itu mengatakan dalam salah satu teksnya, kalau saya nggak lupa, bahwa dia mengkritik konsep animal rasionale gitu ya. Manusia itu adalah animal rasionale, itu hewan yang berpikir rasional, atau John Logon Ekon gitu, manusia yang mencipta bahasa gitu ya. Tapi karena Plato dan Socrates itu telah menekankan rasionale, maka Nietzsche menekankan animalitasnya gitu. Jadi kebinatangannya tadi yang Anda katakan itu ya, itu yang mau dikatakan. Tapi memang ada yang itu bisa, saya pikir kalau kita mau mengkritik Nietzsche itu bisa salah satu konsep yang bisa dikritik ya. Apakah sebenarnya kebebasan yang dimaksud Nietzsche ketika manusia menciptakan nilai-nilai sendiri itu adalah kebebasan? Bukankah itu sebenarnya justru sebuah ketidakbebasan, karena di situ justru manusia ditentukan atau dikendalikan oleh nafsu-nafsunya gitu ya. Itu satu. Jadi memang ada yang problematis di situ yang bisa dikritik gitu ya. Nah, kebenaran berpusat pada subjektivitas. Ya, Kierkegaard memang mengatakan seperti itu ya. Jadi kebenaran itu selalu subjektif, karena yang objektif itu tidak pasti. Tuhan itu tidak pasti. Ketidakpastian objektif itu hanya bisa seperti dirangkum begitu, dipeluk, lalu itulah kebenaran subjektif gitu ya. Jadi justru karena ketidakbenaran objektif itu, ketidakpastian itu objektif, maka salah satu cara bagi kita tidak lain dari adalah merebutnya bagi kita sendiri, sehingga kebenarannya menjadi subjektif. Tetapi bedanya adalah Kierkegaard itu menggunakan, sebagai seorang eksistensialis ya, kebenaran itu hanya berlaku untuk dia ya. Eksistensialis kan begitu. Sementara yang kebenaran subjektif tadi yang kita bicarakan di sini, kebenaran subjektif itu mau diberlakukan untuk yang objektif gitu ya. Jadi yang mau dikatakan di sini adalah paradigma subjektivitas itu mau, tadi yang dikatakan juga oleh Nietzsche, mau menata ya, schematizing, membuat skema untuk objek gitu ya. Jadi subjektivitas itu menjadi fondasi, menjadi titik tolak, dan dengan itu dia mau mengendalikan objek gitu ya. Kalau Kierkegaard kan tidak, kebenaran itu hanya untuk dia. Dia tidak hendak menggunakan itu untuk menata atau mengontrol yang lain gitu ya. Saya pikir di situ bedanya. Jadi memang kebenarannya sama-sama subjektif, tapi motivasinya dan tujuannya berbeda, saya pikir. Nah, ini juga mungkin tema yang menarik ya. Jadi kedua pertanyaan tadi itu menurut saya menarik untuk direfleksikan lebih jauh ya. Pertama mengenai apakah kebebasan menurut Nietzsche itu sungguh-sungguh kebebasan. Yang kedua, pengertian kebenaran subjektif pada eksistensialis dan juga pada tradisi metafisis. Keduanya sama-sama subjektif, tapi motivasinya dan tujuannya berbeda, saya pikir. Itu begitu respon saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan mengundang Pak Agus Hartono untuk mengajukan atau menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak Sitorus ya. Saya ingin terkait dengan mengenai pemahaman Nietzsche dan mengenai Yesus ya. Itu tidak terlepas dari secara pendidikan. Dia itu kan ayahnya seorang pendeta Lutheran, dan Nietzsche itu disuruh belajar untuk teologi
2 tahun. Tetapi dia setelah 2 tahun dia nggak mau lagi belajar teologi. Tapi selama 2 tahun itu dia dipengaruhi oleh teolog modern Robert Chapa sama kekristenan kuno itu. Jadi ada dua tokoh itu yang menyebabkan pemikirannya itu dipisahkan antara Yesus iman dan Yesus sejarah. Dan akhirnya itu Nietzsche itu memberi pemikirannya akhirnya dia memang lebih menghormati Yesus yang sejarah, dan artian dia mau menderita konsekuensinya kehidupan di dunia ini seperti apa, chaos apa itu. Nah, itu dia betul-betul sangat menghormati sekali. Dia itu. Tetapi terus pada yang lain akhirnya dia dipengaruhi oleh teolog modern itu. Jadi melihat yang ditulis oleh Paulus itu adalah semacam rekayasa atau proyeksi Rasul Paulus sendiri mengenai Yesus. Jadi berbeda. Padahal dalam kekristenan sendiri itu satu kesatuan yang tak dipisahkan antara Yesus sejarah dan Yesus iman. Jadi latar belakang dari sisi pendidikan itu mempengaruhi dia cara berpikir dia. Bahkan dia itu waktu menyatakan ayat Alkitab yang mengatakan kalau kamu mengikut aku, pikulah salib dan ikutlah aku. Ambil sama Nietzsche ditambahi di mukanya adalah kenalilah dirimu sendiri. Kamu punya agenda apa sebelum kamu mengikut Yesus itu. Jadi dia tuh sebetulnya ada sisi agamanya, ada background Lutherannya itu. Tetapi bahkan dia itu dia lebih menghargai orang Yahudi yang di pembuangan karena itu ada pergulatan. Dan setelah pasca pembuangan dia itu tidak terlalu hormat sekali gitu. Dan terkait dengan isme, nihilisme, ateisme itu Nietzsche saya lihat itu dia mengkritik sekali. Yang disebut isme itu sudah menjadi sesuatu yang fikasi. Ya. Hal itu yang dikritik. Meskipun dia bilang nihilisme, tapi dia tetap yang ismenya yang paling dia tolak gitu. Dalam pengertian orang dia punya pemikiran kan sesuatu rumusan itu adalah suatu rumusan yang terlambat. Misalnya kita bilang lapar. Waktu kita bilang lapar itu sebelumnya itu sudah ada fenomena di dalam tubuh manusia itu ada keroncongan, ada sesuatu pusing kepalanya. Jadi ada genealogi pemikirannya ditarik sampai ke akar. Jadi makanya orang kalau sudah punya fikasi kebenaran ini harus ini ya gitu. Itu nanti ditelusuri sama dia sampai bidang psikologi. Padahal itu ilmu psikologi belum ada. Itu baru Sigmund Freud ya. Tapi itu sudah ditelusuri sampai istilah psikologi. Terus diri sendiri itu seperti apa? Punya motivasi apa? Ternyata manusia itu salah menciptakan suatu istilah yang ini, ternyata tujuan motivasinya dia itu untuk menguasai orang, gitu loh. Misalnya dia itu pakai kata-kata tertentu. Nah, itu digambarkan seperti orang itu kalau latihan barbel otot ya. Itu ada istilahnya lupa saya itu progresif pokoknya ya, sifatnya itu. Kalau kita latihan otot hanya tangan, yang besar tangannya itu ototnya yang di tangan aja. Jadi sering kali orang kejebak di situ ya. Dan terkait dengan saya melihat metafor yang digunakan Nietzsche itu sangat bagus sekali. Misalnya makanya dia waktu itu bukan binatangnya berpikir, tapi dia lebih ingin Huberman itu kan memang istilahnya Bapak tadi kan bilang memang itu manusia melampaui. Artinya itu melampaui dari sisi kebinatangan harus maju ke sana. Bukan Superman, bukan sesuatu manusia super. Nah, tetapi saya melihat itu memang proses pemikiran Nietzsche itu sering pakai metafor yang sangat indah. Makanya dia pakai metafor onta, singa sama anak kecil atau baby ya. Manusia itu seperti itu. Harusnya memang manusia pada awalnya itu seperti onta dikasih beban. Oh ya oke, kasih beban 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Nah, terus setelah itu ada muncul singa. Dia ingin memberontak yang di atas. Tetapi pada akhirnya memang
seperti bayi itu, dia punya ketulusan ingin menerima sesuatu yang jadi. Dan yang satu lagi Pak, itu dia punya sisi dia Pak, pemikirannya itu beyond good and evil. Ya. Nah, di situ ada dua hal yang bersamaan gitu. Jadi both end. Jadi dia tidak senang kalau pakai either or. Dia lebih senang kepada both end. Karena manusia kalau kita tuh digambarkan kalau dia naik di atas bukit yang tinggi, kita bisa melihat di bawah. Tetapi kalau kita itu terjebak kepada good atau evil, itu berarti kita dalam lingkaran itu kita tidak bisa melihat dengan perspektif yang benar. Maka subjektivitas itu dalam diri Nietzsche itu sesuatu yang sebetulnya bukan semau gue dalam pengertian absolut, dalam pengertian tidak, tetapi mengorek sesuatu, menganalisis sesuatu. Baik, Pak Agus. Ya, mohon boleh disampaikan pertanyaannya langsung? Ya, enggak, itu hanya memberi masukan, mungkin bisa dikonfirmasi sama Pak Sitorus ya, sama Pak. Oke, terima kasih Pak Agus ya. Saya setuju dengan apa yang Pak Agus katakan bahwa memang sebelum Nietzsche belajar filsafat, pertama-tama Nietzsche kuliah kan belajar filologi klasik dan teologi gitu ya. Jadi dan benar bapaknya adalah pendeta seorang Lutheran ya. Protestan, dan artinya dia sangat akrab dengan pengetahuan teologi dan dia menggunakan banyak idiom itu dalam filsafatnya ya. Dan juga mengenai genealogi of morals itu ya, bagaimana kita bisa memahami pemikiran seseorang dengan melihat motif-motif tersembunyi dalam pemikiran atau ungkapan-ungkapan moral yang kita gunakan gitu ya. Nah, justru itu salah satu kritik dari Walter Kaufmann. Walter Kaufmann itu mengkritik Heidegger dengan tajam karena cara Martin Heidegger menafsirkan Nietzsche membuat kontribusi Nietzsche terhadap psikologi itu hilang ya, tertutupi gitu ya. Padahal menurut Kaufmann itu sebenarnya benar tadi yang Pak Agus katakan, sebenarnya kontribusi Nietzsche terhadap psikologi itu, di sini psikologi dalam arti motif-motif yang melatar belakangi pemikiran atau bagaimana pemikiran bekerja, mekanisme-mekanisme psikologis, itu justru sebenarnya kontribusi penting dalam psikologi, tetapi Heidegger telah membajak Nietzsche. Heidegger telah membajak Nietzsche sedemikian rupa menjadi seorang filsuf dan metafisikus sehingga kontribusi atau sumbangan Nietzsche terhadap psikologi itu menjadi tidak lagi dilihat oleh publik gitu ya. Jadi benar itu yang tadi di Agus Hartono itu ya. Ya mengenai 3 jenis roh itu, 3 jenis spirit itu, unta yang melawan gitu ya, singa yang melawan gitu ya, unta yang tunduk gitu ya, mau diapain saja. Dan yang diidealkan oleh Nietzsche itu adalah bagaimana kita sebagai manusia itu ya, itu dalam di Fröhliche Wissenschaft itu ilmu pengetahuan yang menggembirakan adalah bahwa kita harusnya menghadapi kehidupan ini tidak seperti unta atau tidak seperti singa, melainkan seperti baby gitu ya. Seperti baby ya main-main saja gitu ya. Ya happy ya, tidak terlalu peduli ya, main-main gitu ya. Jadi permainan, hidup ini permainan gitu ya. Ya itu kemudian yang kemudian diangkat oleh postmodernisme gitu ya. Jadi tidak serius-serius amat gitu ya, tapi juga tidak melawan gitu ya. Nah, ya seperti baby, bagaimana baby dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kira-kira seperti itu. Saya setuju terhadap apa yang dikatakan Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Sitorus dan juga kepada seluruh sahabat yang hadir malam hari ini. Terima kasih telah ikut serta dalam diskusi kali ini. Dan saya kira pertanyaan sudah tidak ada lagi ya, ataupun sahabat sudah tidak ada yang ingin bertanya. Jika sudah tidak ada, kami akan segera beralih ke Pak Sitorus kembali untuk menyampaikan closing statement untuk